Engkau di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan haleluya. Amin. Tuhanku Maha Kuasa, segala raja, nyatakan kemuliaan, nyatakan berkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja.
dibentuk, dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Mari jamah kami Tuhan pada hari ini. Kau menyampaikan firman-Mu dan berikanlah kami hati seorang murid untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Bantu kami karena kami manusia terbatas. Bantu kami karena kami manusia yang masih diam di dalam daging ini ya Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami tidak gampang jatuh di dalam dosa. Terus menerus bertumbuh hari lepas hari. Menjelang kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang percaya. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dan mari kita percaya siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mari pagi ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dan kita membacanya bersama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Dari ayat yang ke-5, coba kita baca ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh. Jadi anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berusaha, ya, berusaha masing-masing diri sendiri berusaha. Harus berusaha, masing-masing berusaha, oke? Bukan berusaha untuk orang lain, tapi masing-masing berusaha untuk dirinya sendiri. Tentang apa? Untuk satu, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua sudah beriman, bukan? Oke? Kita hari ini datang di sini karena beriman, bukan? Oke, ternyata beriman belum cukup, gitu. Jadi beriman itu belum cukup. Tuhan ingin kita beriman, betul. Tuhan ingin kita beriman, tapi orang percaya tidak cukup hanya beriman. Harus ada sesuatu yang ditambahkan kepada iman itu. Yaitu yang kedua apa ditambahkan? Kebajikan. Bapak Ibu tahu apa artinya kebajikan? Tahu kebajikan? Tahu? Apa itu bajik? Kebajikan. Terus apa lagi? Kebajikan itu artinya keberuntungan, kebaikan, keselamatan, hal-hal yang terbaik itu diberikan kepada kita. Ternyata Bapak Ibu, kita harus tambahkan kebajikan kepada iman kita. Itu ya, karena Tuhan tidak mau kita sembarang beriman. Karena ada hari-hari ini banyak orang berimannya seperti apa namanya? Kalau masuk di akal, dia beriman. Kalau tidak masuk di akal, dia tidak beriman. Itu iman sementara. Ada iman yang sebatas kalau dia butuh, dia beriman. Kalau dia tidak butuh, dia tidak beriman. Kalau dia mau butuh sembuh, dia beriman. Setelah sembuh, dia tidak beriman lagi. Jadi itu iman sewaktu-waktu. Jadi Tuhan itu kita ingin supaya kita menambahkan kepada iman kita ini kebajikan. Berarti Tuhan mau iman kita itu iman keberuntungan. Tambahkan kepadamu iman kebajikan. Apa itu kebajikan? Keberhasilan, keberuntungan, keselamatan. Itu ya. Jadi ternyata Tuhan ingin kita ini ada keberuntungan, beruntung di dunia ini. Itu. Terus kita baca lagi. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Ternyata Tuhan tidak mau anak-anaknya bodoh. Oke? Tuhan tidak mau anak-anaknya apa? Bodoh. Apakah kita suka disebut bodoh? Enggak. Tuhan mau kita tambahkan pengetahuan. Pengetahuan itu maksudnya bagaimana? Belajar memahami, belajar mengerti, belajar pahami ini firman Tuhan. Karena di dalam kitab Amos berkata, bilang begini, karena umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah, kurang pengetahuan. Tahu, jadi kalau kita punya pengetahuan, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena hari ini
Kebenaran dengan ketidakbenaran mirip. Kita bisa membedakan mana emas palsu, mana emas murni hanya dengan pengetahuan. Karena mari kita belajar loh ya. Jangan tiap hari, aku sudah begini, mau bagaimana lagi. Jangan, berusaha, belajar. Dari pertama, kalau kita sudah punya iman, tambahkan iman kita apa? Kebajikan. Terus tambahkan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Jadi Tuhan tidak mau anak-anaknya itu bodoh. Kalau kita bodoh, kita akan binasa. Kita harus tahu, belajar tahu tentang Tuhan, belajar. Tiap hari belajar. Supaya apa? Tuhan nanti akan berikan pengetahuan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Pengetahuan yang dimaksud ini Tuhan akan berikan pengetahuan supranatural. Saya dari sejak tanggal 1 sampai hari ini setiap malam banyak rahasia dibuka. Besok saya mau ketemu siapa sudah dikasih tunjuk. Sudah dikasih tahu. Kalau itu tidak jadi pun sudah dikasih tahu. Jadi mari coba kita nanti itu pengetahuan, diberikan pengetahuan lewat mimpi, pengetahuan. Jadi kita bisa mengerti apa yang terjadi di depan kita. Kita tahu. Orang lain belum tahu, kita sudah tahu. Beda kan waktu Tuhan Yesus itu berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bilang begini, Tuhan, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Tuhan tahu itu pertanyaan atau jebakan. Tuhan tahu. Itu namanya pengetahuan. Marifat, karunia marifat itu mengetahui hati seseorang tanpa orang lain memberitahukan kepada kita, tapi kita tahu bahwa orang ini sedang memikirkan sesuatu di hatinya. Itu pengetahuan, sebuah karunia yang diberikan. Itu. Jadi mari, satu, selain kita beriman, dengan iman kita bisa melakukan apa saja. Karena iman melakukan perkara-perkara besar. Tapi tidak cukup, tambahkan iman kita kebajikan. Karena Tuhan mau iman kita itu iman keberuntungan. Amen. Iman yang berhasil, bukan iman yang gagal. Iman yang berhasil. Terus tambahkan iman yang berhasil itu, kebajikan itu pengetahuan. Jadi mari hari ini belajar pengetahuan. Baca ya. Terus kita lanjut lagi ayat 6. Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan apa? Penguasaan. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah pahami, berarti kita tidak akan gampang dan gegabah. Itu namanya penguasaan diri. Coba salah satu baca 1 Korintus 9 ayat 27. Ini rasul besar yang sudah melayani kemana-mana. Terus dia mengungkapkan pernyataan ini. Baca 1 Korintus 9 ayat 27. Coba salah satu baca yang sudah menyebutkan cepat. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Bunyi firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Bilang ini. Tetapi aku, itu Paulus, melatih apa? Tubuhku. Melatih apa? Melatih apa? Tubuhku itu, apakah cuma satu tok? Apakah tubuh itu cuma tangan tok? Enggak. Kaki tok? Enggak. Telinga tok? Artinya tubuh itu dari kepala sampai ke seluruhnya. Bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan apa? Menguasai seluruhnya, artinya mata, telinga, tangan, dan kaki, hati, pikiran, seluruhnya. Supaya apa? Sesudah apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Artinya apa? Sesudah melayani, sesudah berdoa, sesudah kita mengikuti Tuhan, jangan apa? Di bawahnya? Jangan aku sendiri ditolak, bukan cinta ditolak ya. Ya jangan aku sendiri ditolak. Gitu ya. Perhatikan baik, ini rasul besar yang mengatakan bahwa aku berjuang untuk menguasai diri saya supaya pada akhirnya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri apa? Ditolak sama siapa? Jadi banyak orang gagal bukan karena tidak beriman, bukan karena tidak bijak, bukan karena tidak pengetahuan, tapi karena tidak menguasai dirinya. Dia sudah tahu, tapi dia lemah dalam penguasaan diri. Harus menguasai. Dan kita harus menguasai dengan apa? Kalau orang dari kampung merantau ke sini,
orang tua memberi apa? Wejangan dan bla bla bla. Tapi ada yang lebih khusus, diberi ilmu, diberi kekuatan gaib untuk melindungi diri dia waktu dia datang ke merantau atau dia pergi ke tempat kuburannya bayi dan ambil tanah, isi di plastik, taruh di dompet supaya bayi menguasai dia dan melindungi dia ketika dia merantau. Tapi bagi kita anak Tuhan itu tidak penting. Yang menguasai kita adalah firman Tuhan, Tuhan sendiri, Roh Kudus yang menguasai kita. Amen. Kemanapun kita pergi, pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Amen. Terus kita lanjut lagi, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ditambahkan lagi apa? Ketekunan. Nah, kita menguasai diri harus tekun, tambahkan ketekunan. Hanya orang yang tekun yang bisa berhasil sampai tujuan. Oke? Oke? Hanya orang yang bertekun yang akan mendapat hasilnya. Ya, mari ya. Terus kita lanjut. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Tekun saja tidak cukup. Tambah apa? Saleh. Saleh itu hati harus lemah lembut. Tidak boleh penuh dengan kebencian. Masuk 2022 ini hati harus lembut. Jangan ada kebencian. Itu orang hidup saleh. Dan saya kasih tahu, semua tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang hidup saleh itu terkenal di surga. Dan nama mereka itu sering disebut di surga. Contohnya seperti siapa? Ayub. Ayub itu hidup benar dan saleh. Dan dia dikenal di surga. Dan tiap hari orang-orang surga itu membicarakan namanya Ayub. Dan semua orang di surga itu kepingin berjumpa dengan Ayub. Siapa itu Ayub? Karena namanya masuk, misalkan masuk di surat kabar di surga. Orang baca di mana-mana di surga tentang orang ini saleh di bumi. Dan karena saleh di bumi, iblis juga penasaran. Dia naik minta supaya kalau bisa dia coba orang ini juga. Bayangkan, jadi kalau kita hidup benar, nama kita ini dicari-cari di surga. Bahwa kita juga mengenal siapa kita di surga. Amen. Dan kita bukan orang sembarang di bumi. Benar, ya. Mari kita harus tekun dan saleh. Terus setelah itu berkembang lagi, pertama lagi apa? Ayat 7. Dan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Siapa itu saudara-saudara? Saudara-saudara itu adalah di antara kita ini namanya saudara-saudara beriman. Kasih akan saudara-saudara. Jadi kalau ada orang lain kekurangan, bantulah dia. Kalau orang lain sakit, tolonglah dia, kasih dia uang. Kalau orang lain ini, tolonglah dia, ya. Jangan sampai orang teman-teman kita sakit, kita tidak tolong, ya. Sampai hari ini saya belum pergi membesuk Om Amson, ya. Tapi dia sudah membaik, Om Amson. Saya belum membesuk dia, ya. Karena saya jaga kesehatan saya, ya. Karena hari-hari ini mulai tanggal 1 Januari sampai hari ini saya rasa aneh-aneh, gitu. Jadi kalau ada orang lain sakit di satu tempat, saya diserang duluan di sini habis-habisan. Baru sebelum saya pergi mendoakan seseorang, ternyata orang itu dalam tanda kutip depresi. Sebelum saya pergi, saya punya kepala ini seperti pakai bor, dibor di sini. Itu hampir saya gagal pergi di bor itu, nyut. Sebelum saya pergi pas doa, kepala saya hilang sakitnya, astaga. Kok harus ada acara-acara begini? Gitu. Dari hari ini saya bukan kepala tidak nyut lagi loh. Sebelum saya ketemu orang depresi ini. Jadi mari kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kasih. Setelah kasih kepada saudara-saudara, tambah lagi apa? Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan ini kepada semua orang yang belum percaya. Gitu. Ini namanya apa? Mari. Kasih kita itu maksudnya apa? Ada lagu yang berkata bilang begini. Ada lagu yang bilang begini. Berikan ku hati seperti hatimu, ku tak belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Terus kita harus punya kasih untuk jiwa-jiwa. Ya, kemarin di samping kalian saya berjuang membimbing seseorang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kita harus berani. Kalau nggak berani nggak bisa. Kata jiwa, mari kita bergerak, tetangga kita. Ayo berani. Tidak ada yang akan masuk ke kalian di penjara kalau Tuhan tidak izinkan. Harus bersaksi pada teman kalian. Kepada siapapun, bersaksi hari-hari ini hari-hari yang singkat. Tuhan tidak akan lama mendukung gerejanya. Kalau kita tidak gerejanya, kita mempelainya diam-diam nggak bisa. Mari kita punya belas kasihan kepada orang lain, kepada saudara seiman kita, dan kepada semua orang. Ya, nah terus lagi kita lanjut. Kita menghabiskan waktu ini. Ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kamu dibuat giat berhasil nanti. Kalau kamu punya ini semua, kamu akan dibukakan jalan di mana-mana oleh Tuhan. Amen. Dibukakan jalan di mana-mana oleh Tuhan buat kita anak-anaknya. Amen. Ya, makanya harus sungguh-sungguh akan Tuhan. Dibuat berhasil, dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi semua nanti makan minum kita ini harus berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau dapat mereka sesuatu, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Makan hari ini, Tuhan Yesus dimuliakan. Bisa minum hari ini, Tuhan Yesus dimuliakan. Kalian bisa dapat pekerjaan dimanapun, Tuhan Yesus dimuliakan. Semua dalam aktivitas kita ini harus semua berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang namanya dibuat berhasil. Terus ayat 9 coba kita baca. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Apa artinya picik? Jadi kalau kita tidak punya semuanya ini, dikatakan kita buta. Bayangkan, Yesus berkata, orang buta menuntun orang buta akan duanya jatuh ke mana? Kita dalam lubang. Jadi kita harus punya semuanya ini. Kalau kita tidak punya semuanya ini, kita dikatakan buta dan apa? Apa itu picik? Tahu picik? Tidak sadar. Ah? Tidak sadar. Bukan licik. Picik. Picik itu artinya pikiran sempit. Sempit, tidak luas. Jadi yang dia tahu, ya itu yang dia tahu. Lebih itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Makanya orang picik susah percaya. Begitu. Ya, kepada Tuhan. Nah, yuk kita lanjut, kita selesaikan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, makin kokoh di tengah badai sekalipun. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, tidak pernah jatuh. Terus ayat terakhir, ini yang saya ingin memiliki ayat ini. Ayat terakhir ini, mari kita baca bersama-sama. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, ini ada ayatnya bilang begini. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan, ingat, dikaruniakan apa? Hak penuh. Dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Dengar baik-baik. Hak penuh itu bisa tuntut gak? Kita punya apa namanya? Kalau hak penuh itu kita apa namanya? Kita sudah menjadi apa namanya itu ya? Kata hak itu apa namanya itu? Memiliki. Sudah Kuasai. Sudah kita punya apa di dalam genggaman kita. Jadi ini ayatnya bilang ini. Kamu nanti dikaruniakan hak penuh. Hak penuh itu untuk masuk dalam kerajaan. Kalau kita tidak dikaruniakan hak itu, kamu nggak bisa masuk loh. Benar, nggak akan bisa masuk. Sekalipun status kita Kristen, tapi nggak akan bisa masuk. Hanya yang dikaruniai hak penuh. Hak penuh itu yang bisa mensahkan kita. Yang kalau kita masuk siapa? Orang sudah tahu kita ini, orang ini sudah masuk ini, tidak boleh halangkan dia. Kayak gitu. Ini harus berdoa banyak untuk punya ayat 11 ini dalam hidup kita. Kalau bisa harus capai. Dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam apa? Kerajaan. Kerajaan loh. Harus punya hak penuh masuk dalam kerajaan. Kalau kita punya hak penuh masuk dalam kerajaan, berarti dalam kerajaan itu kita bisa akses apa saja.
Ya. Nah ini firman Tuhan, mari kita hari ini belajar bertambah-tambah, oke? Bertambah-tambah dalam Tuhan. Mari kita mulai dari yang bertambah tadi apa? Tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Jadi berapa semuanya? 8. Ada 8 ini kesepulnya. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, Kesalahan. ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Harus punya itu semua. Jadi kalau kalian punya iman, hati tidak mengasihi orang lain pun gak bisa. Harus semuanya lengkap di hidup kita, barulah dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Ya, sekalipun di Facebook orang ucapkan kata-kata nggak baik sama kita, tetap kau harus mengasihi dia. Nggak boleh balas, nggak boleh bilang. Kalau kamu dikata cubit bibirmu itu, bibir panjang kayak bebek, itu sudah nggak betul, ya, nggak boleh. Semua postingan kita di Facebook itu suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Baik-baik ya. Semua postingan, baik itu tidak baik atau baik itu benar, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkannya. Apakah postingan kita ini membangun orang lain atau meruntuhkan orang lain dan menyebabkan orang lain berdosa? Itu semua ada tanggung jawabnya. Jadi kalau klik gak apa-apa, like gak apa-apa. Like yang benar, jangan like yang orang itu lagi duduk pegang botol. Kamu like, itu artinya kamu menyetujui. Gak boleh. Like saja, itu sudah. Nah, apalagi surprise. Ya, nanti sebentar lagi nanti opolnya di surprise. Nah, kita surprise sama-sama. Itu kan baik, oke? Kalau ada wajahmu ada di situ, just subscribe apa-apa, dikirim ke teman-teman. Teman-teman yang ada di Kupang, di Sumba, coba kalian lihat kami di sini loh, channel ini loh. Kami itu kami apa adanya. Tolong di surprise ya, tolong di like dan sebagainya. Ya, tapi bukan tujuannya itu. Endingnya adalah orang-orang yang diselamatkan. Semua yang menjadi batasan-batasan kami sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, tahun 2022 adalah tahun di mana keselamatan dicurahkan berlimpah-limpah buat kami anak-anak Tuhan. Dan pujilah namamu kekal selamanya. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas kematianmu di kayu salib. Hari ini Bapa, kami sudah diselamatkan semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan mari kita naikkan pujian yang mengalir dan kita serahkan kepada Yesus.